anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi... Selamat pagi adik-adik. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Iya nih adik-adik, tapi kita masih ada di masa-masa PPKM nih. Sekolah minggunya masih tetap online, tapi nggak apa-apa. Pasti adik-adik tetap semangat ya buat sekolah minggu, buat ketemu teman-teman walaupun secara virtual. Nggak apa-apa, tapi tetap semangat buat melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau pujikan yuk dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa pembukaan dulu yuk. Doa pembukaannya dipimpin oleh Veo. Tapi sebelumnya, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang diberikan kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun saat ini kita harus sekolah minggu online, kami yakin pernyataan Tuhan tetap selalu ada untuk kami. Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai semua dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Veo. Besok-besok lagi ya yang pimpin doa pembukaan, boleh deh adik-adik. Nah adik-adik, setelah libur kenaikan kelas, sekarang adik-adik udah mulai sekolah lagi ya. Kalau misalnya nih disuruh milih, adik-adik milih sekolahnya lewat online apa tatap muka? Terus kalau misalnya adik-adik disuruh nonton video, mendingan video TikTok apa video YouTube-nya sekolah minggu, ayo. Nah, terus nih adik-adik, banyak ya pilihan yang harus kita pilih. Misalnya kalau mau beli baju, kita mau tentuin nih kita mau beli warna apa ya bajunya. Terus kita mau makan, mau pilih masakan, pengen yang rasanya apa, pengen yang masakan yang apa, kita masih harus milih. Terus kalau misalnya mau beli tas, kita mau pilih yang model kayak apa, mau yang warna apa. Banyak banget ya pilihannya adik-adik dalam hidup ini. Nah, kalau sekarang nih, kalau disuruh milih, adik-adik milih bengong atau memuji Tuhan bareng Mbak Lia? Kalau Mbak Lia sih milih memuji Tuhan. Yuk kita
sama-sama pujikan cuit cuit sambil pakai gerakan, boleh dong? Yuk! Cuit 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 dudam dam, shalalala. Cuit 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 dudam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Goyang-goyang, kibas-kibas, goyang-goyang. Terima kasih Tuhanku, Kau ciptakanku. Wah, adik-adik hari ini pasti semangat semua ya. Nah, seperti yang Mbak Lia bilang tadi adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memilih, kita harus dihadapkan dengan banyak pilihan. Misalnya nih, kita mau nonton TV atau belajar, kita mau membantu orang tua atau main game. Terus banyak hal ya adik-adik yang harus kita pilih dan kita harus tentukan. Nah, seperti cerita Alkitab pada hari ini adik-adik, Alkitab hari ini mau bercerita tentang bangsa Israel yang dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Kira-kira mereka harus memilih apa ya? Adik-adik penasaran nggak? Sama nih Mbak Lia juga. Nah, sebelum kita memulai firman pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Iki, yuk kita mau mempersiapkan hati kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Adik-adik sekarang sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sikap yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan harus anteng, harus diperhatikan. Yuk, silakan Kak Iki. Gimana kabar adik-adik hari ini? Tentu semuanya masih dalam keadaan baik ya kan? Atau kalau adik-adik yang kurang baik, Kak doakan semoga cepat sembuh, lekas sehat kembali. Dan hari ini adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan cerita kita hari ini? Tapi sebelumnya kakak mau berterima kasih dulu sama Mbak Lia yang tadi udah bersama-sama dengan adik-adik memuji nama Tuhan. Cerita Alkitab hari ini kita melanjutkan cerita Alkitab yang minggu lalu ya adik-adik. Hari ini cerita Alkitabnya terambil dari kitab Pertama Raja-Raja
pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-39. Nah, sebelum kita memulai, kakak punya video cerita kita dan kita akan tonton bersama-sama. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Setelah kita menyaksikan video tadi, adik-adik bisa melihat bahwa bangsa Israel disuruh memilih untuk menyembah Dewa Baal atau menyembah Allah kita yang hidup. Setelah pertandingan antara Nabi-Nabi Baal dan juga Nabi Elia, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata Dewa Baal, si patung berhala itu, tidak mampu membakar korban bakaran yang sudah disiapkan oleh Nabi-Nabi Baal. Tetapi Allah kita yang sungguh luar biasa itu mampu membakar korban bakaran yang sudah disiapkan oleh Nabi Elia, bahkan sudah dibasahi, tetapi korban bakaran itu tetap terbakar dengan sangat sempurna. Sehingga setelah itu bangsa Israel mulai percaya kepada Allah dan akhirnya hujan turun ke tanah Israel yang sudah mengalami kekeringan selama 3 tahun. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Kalau adik-adik sendiri, kira-kira ketika disuruh memilih seperti bangsa Israel, adik-adik lebih pilih mana? Menyembah Allah yang hidup atau menyembah Dewa Baal? Yang tentu saja tidak mampu melakukan apapun. Menyembah Allah itu seperti apa sih Kaiki? Atau menyembah berhala itu seperti apa sih Kaiki? Kaiki akan jelaskan. Kalau menyembah Allah artinya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita rajin berdoa, mendengarkan orang tua, rajin belajar, melakukan hal-hal baik, menolong sesama, dan juga rajin mengikuti sekolah minggu. Sedangkan kalau menyembah berhala, berarti kehidupan kita semakin menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mendengar. Kita malah mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya, kita mulai marah-marah, tidak mendengarkan orang tua, mulai malas-malasan, atau bahkan lebih memilih main game atau bermain daripada ikut sekolah minggu. Tentu itu berarti kita sudah menyimpang dari Allah dan tidak menyembah Allah. Siapa nih yang kira-kira nggak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan, tapi malah menyembah berhala? Kakak harap kita semua tetap mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Sekarang Kak Eke punya sebuah lagu yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar, atau bahkan adik-adik juga sudah tahu lagu ini. Lagunya seperti ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih?
Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik kira-kira pilih yang mana? Jalan yang lebar atau yang jalan yang sempit? Jalan yang lebar itu kalau adik-adik mengikuti apa yang menjadi kesenangan adik-adik. Misalnya main game, malas-malasan, tidak mendengarkan orang tua. Itu berarti berujungnya pada api. Sedangkan kalau adik-adik mengikuti jalan yang sempit, walaupun sempit kita perlu usaha untuk meraih sesuatu, kita perlu bertekun, kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi yang dijanjikan adalah berkat dari Tuhan. Kira-kira mana yang adik-adik pilih? Mengikuti jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Tentu kita akan memilih jalan yang sempit agar kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saatnya kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa Allah senantiasa akan memberkati kehidupan kami hari-hari berikutnya. Dan Tuhan, Yesus kami yang baik, ajarlah kami dan bentuklah kami untuk senantiasa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bukan melainkan apa yang kami kehendaki, melainkan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa diberkati. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Allah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Selesai sekolah minggu sampai